وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. Sehat semuanya anak-anak Makassar. Anak-anak dari komunitas, makasih banyak semuanya yang udah hadir. Anak-anak skateboard, anak BMX, anak motor, dan teman-teman dari musisi-musisi muda yang ada di Kota Makassar. Dan secara khusus buat semua teman-teman yang masih menanti si dia dalam doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Kota Makassar kota dengan populasi jomblo terkecil di Indonesia. Dan mudah-mudahan yang ada di atas menjadi makmum-makmum yang solehah, yang di bawah menjadi imam-imam yang soleh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita awali dulu sharing night kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan gema dari tilawah Al-Quran kita akan menggetarkan arasy dan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita sama-sama simak firman Allah di dalam surat Toha, surat 20 dari ayat pertama. Kalau yang pada punya aplikasi Al-Quran di handphone, silakan buka aplikasi Al-Quran, surat Toha, surat 20. Kita baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad supaya engkau menjadi susah.
melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang Maha menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arasy. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalam tanah. Dan jika engkau mengeraskan suaramu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada ilah selain Dia, yang memiliki nama-nama yang mulia. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita coba merenungkan satu konsep tentang Islam. Yang mudah-mudahan kalau kita ngerti konsep Islam ini, kita jadi gak khawatir dan gak ragu-ragu buat berhijrah. Ternyata salah satu konsep dalam Islam itu adalah memudahkan. Jadi ciri khas dari agama Allah ini, Islam, syariat, adalah kemudahan. Itu ciri khas dari agama Islam. Memudahkan banget. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di pembukaan surat Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Kami tidak turunkan kepada engkau Al-Quran untuk membuat kamu susah, untuk membuat kamu terbeban, untuk nambah-nambahin PR kamu, untuk nambah-nambahin kerjaan kamu. Allah nggak nurunin Al-Quran untuk nambahin beban kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi, merangkum syariat. Tujuannya apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini adalah konsep dasar dari Islam, teman-teman. Sehingga apapun yang kita tahu tentang Islam itu sulit, pasti penyebabnya karena kita belum memahami Islam secara lebih dalam. Kalau kita menganggap Islam itu adalah beban, pasti kita nggak ngerti Islam. Kalau kita menganggap bahwa sunnah Nabi SAW itu adalah batasan yang membuat kita tidak leluasa, pasti kita nggak ngerti Islam. Kalau kita pikir bahwa yang namanya Islam itu cuma nongkrong di masjid, sholat, ibadah, ritual, terus udah nggak boleh main lagi, nggak boleh punya perasaan, nggak boleh have fun, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh seru-seruan, berarti kita tidak mengerti Islam dengan luas. Karena sebetulnya Islam nggak kayak gitu. Dasarnya Islam itu adalah solusi dari Allah untuk hambanya. Dasarnya Islam itu adalah kemudahan untuk hamba-hamba yang beriman. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu konsep dasar Islam. Makanya kemudian konsep dasar Islam ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam bentuk konkret, dalam bentuk perilaku beliau, yang kelihatan banget kalau Nabi itu pengen memudahkan kita, nggak menyulitkan kita. Salah satu contoh kayak gimana Nabi itu memudahkan adalah sholat qobliyah zuhur. Ini salah satu contoh ritual gimana Nabi itu memudahkan banget. Nabi kalau sholat qobliyah zuhur itu ada dua model. Makanya terjadi perbedaan pendapat ulama berapa rakaat sholat qobliyah zuhur. Ada ulama bilang qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Ada ulama bilang qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Kenapa beda-beda pendapat fikih? Karena ternyata riwayatnya beda. Ada sahabat melihat Nabi melakukan qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Dan ada sahabat melihat Nabi ngelakuin qobliyah zuhur, sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat. Dan kenapa Nabi membedakan rakaatnya ketika melakukan sholat sunnah sebelum zuhur? Karena beda tempat.
Yang bilang Nabi sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat itu riwayat dari Aisyah. Soalnya Nabi kalau sholat qobliyah zuhur di rumah dilihat cuma oleh Aisyah, Nabi ngelakuinnya 4 rakaat. Sedangkan yang bilang qobliyah zuhur itu 2 rakaat itu riwayat dari Ibnu Abbas. Soalnya Nabi kalau ngelakuin qobliyah zuhur di masjid dilihat oleh banyak sahabat, maka Nabi mencontohkan cuma 2 rakaat yang paling ringan. Kalau ngelakuin sendiri yang paling berat. Kalau ngelakuin di depan orang banyak yang paling ringan. Giliran di masjid udah mau iqamat kita qobliyah dulu, lama lagi tuh. Takbir aja nggak beres-beres gitu. Saking pengen kelihatan bahwa kita ini orang yang udah pro dalam sholat. Saya dulu pernah bareng teman-teman pas lagi ada ombak di Jawa Barat bagian selatan tuh ada pantai yang suka dipakai orang main surfing. Pas lagi ada ombak kita main di sana. Terus lagi main surfing gitu siang-siang azan zuhur. Pas azan zuhur kita nepi dulu, kita ke darat dulu, siap-siap wudhu mau sholat zuhur. Kita baru selesai wudhu, ada teman saya udah selesai sholat. Padahal tadi ke daratnya bareng. Kita baru wudhu, dia udah selesai sholat. Sholatnya cepat banget. Begitu selesai saya tanya, oh kok sholatnya cepat banget? Dia bilang beda kalau udah pro. Jadi kalau sholatnya lama tuh amatiran ya, masih belajar gitu. Kalau udah pro dia cepat. Oh iya, ketawa aja lah. Akhirnya dia main lagi gitu. Saking semangatnya pengen main ombak, kan kalau lagi sholat tuh pada sepi tuh siang-siang bolong. Sudah panas itu bule-bule biasanya nggak suka main kayak gitu, dia main sendiri biar dapat ombak sendiri. Intinya Nabi itu kalau misalnya sholat dilihat orang lain, maka Nabi mencontohkan yang ringan. Kalau sholat sendiri nggak dilihat orang lain, sholat sunnah maksudnya, maka Nabi melakukan yang paling berat. Kenapa? Karena Nabi itu nggak pengen menyusahkan orang lain. Ketika ditanya kenapa ya Rasul, apa jawaban Nabi? Likai la yakuna harajan li ummati, supaya tidak menjadi beban untuk umatku. Supaya nggak jadi beban untuk umatku. Termasuk ketika Nabi SAW melakukan sholat tahajud. Tahajud itu kan sholat sendiri ya. Walaupun boleh banget ngelakuin berjamaah itu boleh banget. Cuman kenapa Nabi jarang ngelakuin tahajud berjamaah? Soalnya tahajud Nabi itu di atas rata-rata. Jarang ada sahabat yang sanggup ngikutin tahajud Nabi. Pernah Nabi lagi sholat tahajud sendiri di masjid. Jadi nggak ngajak-ngajak siapa-siapa. Sendiri aja. Nggak mention siapapun. Nggak posting. Sendiri aja sholat. Kalau Nabi broadcast bakalan rame tuh yang datang. Karena pengen jadi makmum Nabi. Nabi nggak broadcast. Tiba-tiba Nabi tahajud sendiri. Udah niat Nabi itu pengen tahajud yang puas gitu malam itu. Beliau tahajud berdiri, lagi baru takbir, tiba-tiba datang seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang hafal Al-Quran sekali dengar. Jadi turun ayat dia dengar langsung hafal. Bahkan pernah Abdullah ibnu Mas'ud menghafal Al-Quran 1 juz. Itu sekali dengar doang loh. Dia dengar dari Nabi baca 1 juz, udah langsung hafal. Dia ulang, gak ada satu huruf pun yang keliru. Saking bagusnya hafalan Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah ibnu Mas'ud udah terbiasa bacaan panjang. Dia bukan orang biasa, dia sahabat yang hafiz. Karena gak semua sahabat juga hafiz. Nah Abdullah ibnu Mas'ud salah satu sahabat yang hafal Al-Quran. Jadi waktu itu Abdullah ibnu Mas'ud ngelihat Nabi lagi berdiri sholat tahajud di masjid sendiri, langsung Abdullah ngemakmumin, berdiri di belakang tapi nggak nyolek-nyolek. Jadi Nabi nggak tahu ada Abdullah gitu. Kan kalau misalnya kita gitu nyolek di depan nih, jadi ketahuan. Nah Abdullah nggak nyolek-nyolek Nabi, langsung berdiri aja jadi makmum. Nah ketika dia jadi makmum, dia dengar Nabi membaca Al-Fatihah, kemudian melanjutkan dengan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Oh Alif Lam Mim, gue hafal tuh 1 halaman ya. Baca aja. Udah 1 lembar, lanjut 2 lembar, 3 lembar, mulailah Abdullah ibnu Mas'ud curiga. Wah, lagi ngejos. Bacanya panjang banget nih. Udah setengah juz,
Sampai satu juz, Abdullah ibnu Mas'ud mulai ngeluh, mulai membatin. Tahu gini saya nggak akan jadi makmum. Dan itu komen Abdullah ya dalam postingan hadis itu ya. Dia komen gitu. Waktu itu saya tuh nggak tahu kalau Nabi bakalan bacaan panjang banget. Pas Nabi baca panjang satu juz, saya mulai ngeluh di dalam batin saya. Pengen ninggalin Nabi sendiri, udah mau membatalkan sholat. Tapi Abdullah masih dikuat-kuatin gitu. Mudah-mudahan lewat satu juz ini Nabi ruku. Lewat juz 1, lanjut juz 2. Gak ruku. Mulailah Abdullah bin Mas'ud berdiri sebelah kaki gitu kan ya, gantian gitu. Karena udah gak kuat berdiri. Terus berharap lewat juz 2 Nabi ruku. Lewat juz 2 masuk juz 3 belum ruku. Masih surat Al-Baqarah. Dan selesai juz 3 sekitar setengah juz, Abdullah bin Mas'ud berpikir, ya Allah mudah-mudahan Nabi capek dan ruku setelah Al-Baqarah. Ternyata beres Al-Baqarah, Nabi lanjut ke surat Ali Imran. Alif Lam Mim. Dan itu masih satu juz lebih. Selesai Ali Imran, Nabi melanjut ke surat Al-Maidah. Waktu itu belum tersusun An-Nisa, masih loncat-loncat. Masuk ke Al-Maidah. Kemudian selesai Al-Maidah masuk ke An-Nisa. Kemudian masuk ke Al-An'am. Bayangin 7 juz 1 rakaat. Ini sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kayaknya nih satu-satunya sunnah yang kita nggak bakalan sanggup nih. 1 rakaat 7 juz. Itulah kenapa Nabi tuh nggak ngajak-ngajak orang. Bukan sok gaya ya. Tapi emang nggak ada yang bisa nandingin sholat Nabi. Jadi kalau misalnya Nabi mau, bisa aja ikut bareng sholat saya. Kebenaran aja tuh Abdullah kepedean ngemakmum di belakang Nabi. Makanya saya pernah cerita kalau teman-teman yang dengar di YouTube di Mesir, pas saya masih kuliah di sana tuh, ada satu masjid di daerah Sayyidah Zainab. Sholat tarawih satu malam antara 10 sampai 15 juz. Tarawih. Jadi 1 rakaat sekitar 1 juz. Dan waktu itu syekh saya ngajak saya untuk sholat tarawih di sana, tapi nggak ngasih tahu kalau sholatnya bakalan panjang banget. Dia cuma bilang, Hanan, dia ikut saya sholat tarawih, imamnya bagus loh. Saya kan suka kayak hunting imam-imam yang bagus gitu ya. Oh boleh, saya boleh. Ikut aja ke sana. Takbir, Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Sama kayak Abdullah. Oh, Alif Lam Mim standar. Karena di Mesir, sholat tarawih rata-rata masjid itu 1 juz. 1 masjid. 1 malam. Rata-rata 1 juz. Kalau ada yang di bawah 1 juz tuh kayaknya malu gitu. Paling minimal juga 1 juz. Itu juga buat anak-anak yang baru hijrah gitu. 1 juz. Bayangin baru hijrah 1 juz. Kalau udah lama hijrah nambah. Ada yang 2, ada yang 3 juz. Nah ini masjid 10 sampai 15 juz 1 malam. Saya nggak dikasih tahu, ikut aja. Enak sih suaranya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mirip Sa'dul Ghamidi. Enak bacaannya. Cuman enak-enak juga yang namanya 15 juz kan lumayan ya. Saya makmum enak 2 lembar enak sih, tapi kok lama ya. Mulai gitu lama-lama mulai membatin, ini imam apa ria karena suaranya bagus atau apa nih, mulai suudzon, mulai perang batin, mulai berdiri sebelah kaki, mulai garu-garu, mulai batuk-batuk. Imamnya nggak pengertian banget, saya udah batuk-batuk bersin-bersin, dia nggak mau ruku-ruku gitu. Sampai 1 juz baru dia ruku. Dan rukunya seperti berdiri. Rukunya seperti berdiri. Jadi rukunya aja udah kayak baca setengah sampai 1 juz. Lama banget tuh rukunya tuh. Saya pikir nih imam ngantuk tidur atau ngapain ini imam. Jadi saya sampai lupa baca tasbih. Udah nggak ikhlas lagi sholatnya tuh. Udah terpaksa banget. Tapi kan gengsi gitu kan, mau keluar lagi sholat, pura-pura mungkin batal wudu kan gengsi nih, ya udah diterusin aja. Tapi ini kayaknya seumur hidup sekali doang nih, gak bakal diulang. Ruku udah gitu sujudnya lama. Kalau sujud lama sih masih mending ya, bisa sekalian tidur kan. Kalau ruku nih agak repot nih. Sujud tiba-tiba Allah Akbar, baru sadar udah takbir, Allahu Akbar, bangun, berdiri lagi 1 juz, ruku, sujud, tahiyat.
Setelah selesai 2 rakaat, salam, istirahatnya setiap 4 rakaat. Jadi udah 2 rakaat salam langsung bangkit. Setelah 4 rakaat, istirahatnya bisa kayak kita makan-makan bakso dulu, ngapa-ngapain dulu. Istirahatnya setengah jam. Benar-benar taraweh. Apa arti taraweh? Sholat santai. Enjoy banget tuh sholatnya tuh. Enjoy berdirinya, enjoy rukunya, enjoy sujudnya, enjoy istirahatnya. Istirahatnya setengah jam. Ada yang goler-goler dulu, ada yang berebah, ada yang kayak pelemasan, pendinginan gitu-gitu. Capek banget sholatnya. Mulai taraweh habis isya, selesai taraweh itu hampir nggak sempat makan sahur. Full semalaman. Dan kayak ginilah kurang lebih gambaran sholat tarawehnya Nabi, sholat tahajudnya Nabi. Panjang banget. Makanya Nabi itu kalau sholat tahajud nggak ngajak-ngajak. Bahkan sampai istrinya aja nggak diajak sama Nabi loh. Jarang Nabi itu ngajak Aisyah tahajud bareng tuh jarang. Yang sering Nabi ngajak Aisyah witir bareng. Kalau tahajud jarang. Kenapa? Karena Nabi nggak pengen nyusahin Aisyah. Jadi kalau Nabi tahajud kan beliau tidur sama Aisyah itu di bawah ya. Di tikar gitu. Nabi bangun, terus Nabi wudhu, selesai Nabi wudhu, Nabi sholat persis di sebelah Aisyah. Kenapa Nabi sholat persis di sebelah Aisyah? Karena Nabi nggak pengen membangunkan Aisyah. Soalnya Aisyah itu tengah malam suka nyari-nyari Nabi, ngeraba-raba gitu sambil setengah ngantuk, setengah tidur nyari-nyari. Kalau Nabi nggak ada di sisinya, Aisyah bakalan bangun. Dan Nabi nggak pengen membangunkan Aisyah, sehingga Nabi sholat di sebelah Aisyah. Jadi kalau Aisyah nyari Nabi, Aisyah akan mendapati jempol Nabi. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat bersentuhan itu tidak batal wudhu, tapi sebagian yang lain berpendapat batal wudhu. Terserah masing-masing mazhab. Yang jelas Aisyah tuh kayak ngeraba-raba gitu, oh ada Nabi lagi berdiri, berarti ada Nabi di sebelah. Aisyah tuh manja banget sama Nabi. Jadi Nabi kalau lagi sholat, sengaja jempolnya itu dideketin sama Aisyah. Jadi begitu Aisyah nyari-nyari jempolnya dipegang, Nabi, oh ya Aisyah udah megang jempol, tidur lagi Aisyah teh. Bayangin, ini romantisme Nabi itu dalam sholat aja bisa romantis. Kita kalau sholat tahajud di kamar kos-kosan yang megang jempol siapa? Kasihan dulu. Itulah bedanya sholat tahajud orang yang udah punya pasangan sama yang nggak enak. Pokoknya sholat tahajud jomblo tuh nggak enak. Masih mikirin kemudahan buat orang lain. Termasuk kayak Nabi pernah sholat di masjid berjamaah. Nah ini ceritanya terkenal nih. Nabi lagi sholat gitu, ngimamin, makmumnya banyak banget. Udah gitu sujud. Pas Nabi lagi sujud, tiba-tiba cucu beliau Hasan Husain naik-naik gitu kan ke atas pundak beliau, ke punggung beliau, naik-naik, main-main gitu, main kuda-kudaan. Karena Nabi sama anak-anaknya sama cucunya suka main kuda-kudaan. Nabi jadi kuda, cucunya jadi penunggang. Terus keliling-keliling masjid, keliling rumah sambil merangkak gitu jadi kuda. Terus sahabat yang ngelihat kejadian itu suka komen, kata sahabat, Hasan Husain, kalian berkah banget bisa punya sebaik-baik kuda, yaitu kudanya Rasulullah. Sebaik-baik kuda. Nabi tersenyum mengatakan, dan mereka berdua adalah sebaik-baik penunggang kuda. Jadi saling komen gitu di postingan Nabi tentang masalah kuda-kudaan gitu. Karena udah terbiasa Hasan Husain naik ke atas punggung Nabi, pas lagi Nabi sujud, mereka main di atas punggung Nabi. Maka Nabi nggak mau ngeganggu Hasan Husain main, sehingga melamakan sujudnya. Dan itu lama banget loh. Sampai bikin sahabat curiga apakah Nabi sudah batal wudhu atau apa. Bayangin sujudnya lama banget. Sampai sahabat nungguin. Ketika udah Hasan Husain turun dari punggung Nabi, baru Nabi berdiri kemudian melanjutkan sholatnya. Selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa tadi sujudnya lama banget? Baca apa ya Rasul? Kata Nabi, bukan bacaan. Tetapi ketika saya sedang sujud, Hasan dan Husain itu naik ke atas punggung saya bermain-main. Dan saya nggak mau ngeganggu mereka bermain. Bayangin sholat, tapi nggak mau ganggu orang main. Bayangin, saking memudahkannya. Bukan malah sholat ngeganggu orang, malah sholat memudahkan orang. Padahal kan sholat itu lagi menghadap Allah ya. Kalau kita yang kaku kadang-kadang pas lagi takbir, putus hubungan dengan dunia.
Anak kita misalnya ngapa-ngapain, udah disenggol aja. Pokoknya nggak boleh ganggu, saya lagi menghadap Allah. Nggak gitu-gitu amat Rasulullah. Justru beliau lagi sholat, mikirin cucunya yang lagi main. Ini menunjukkan bahwa ternyata konsep dasar Islam itu emang toleran banget, respect banget, dan ngemudahin orang banget. Pernah juga Nabi lagi sholat, tadinya pengen baca satu surat yang agak panjang. Kayak lagi ngeklik gitu surat itu. Sama kayak kita kadang-kadang lagi ada, tiba-tiba kebayang aja ada satu lagu gitu, udah lama yang kita nggak nyanyiin, tiba-tiba muncul gitu kan. Yang cocok banget dengan suasana hati kita. Nah, Nabi gitu tuh orangnya. Tiba-tiba mau sholat, baca surat ini gitu ya. Kalau kita, baca surat ini surat apa? Al-Ikhlas gitu. Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Nabi itu banyak pilihan surat karena hafalannya banyak. Kalau kita nggak ada pilihan, cuman itu yang bisa gitu. Akhirnya pas Nabi mau baca surat itu, udah memulai kayak misalnya mau baca surat, sebutlah yang agak panjang, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru baca beberapa ayat, diputus sama Nabi langsung ruku, sujud, berdiri ruku sujud, agak cepat, nggak lama-lama gitu, nggak sewajarnya. Setelah selesai sholat, para sahabat komen, ya Rasul, kenapa kok tadi sholatnya kayaknya mau baca ayat panjang terus nggak jadi dan ruku sujudnya juga agak cepat, kenapa ya Rasul? Apa kata Nabi? Tadinya memang saya mau baca ayat yang agak panjang, tapi tiba-tiba saya mendengar ada seorang bayi menangis di belakang dan saya tidak mau menyusahkan ibunya. Saya tidak mau menyusahkan ibunya. Lihat, Nabi itu nggak mau memuaskan diri beliau dalam ibadah demi untuk memudahkan urusan orang lain. Kalau beliau pengen puas-puasan dalam ibadah, beliau akan lakukan sendiri di malam hari, tidak ada yang mengganggu. Itu juga masih mikirin istrinya. Ini konsep dasar Islam teman-teman. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam itu mudah banget. Makanya saya sering campaign tentang mudahnya Islam. Salah satu bukti bahwa Islam itu mudah apa teman-teman? Syariat Islam itu mudah. Salah satu buktinya apa? Syariat pernikahan. Setuju? Kalau ada yang nggak setuju, maka jangan mengkambing hitamkan Islam. Karena bukan Islam yang bikin pernikahan itu susah, tapi calon mertua. Islam nggak pernah nyusahin pernikahan loh. Gampang banget menikah dalam Islam tuh. Datang, terus maharnya juga kalau nggak ada boleh minjem dulu. Kayak Ali minjem maharnya dari calon mertua kan, dari Rasulullah. Udah gitu nikah, akadnya tuh sederhana tuh. Akadnya cuman saya terima nikahnya, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau takut salah nggak hafal, bisa nyontek pakai teks gitu kan. Kalau nggak mau pakai teks malu-maluin, tulis aja di tangan gitu, atau tulis di celana kayak pas lagi di sekolah dulu tulis gitu, kayak contekan. Kalau misalnya gagal sekali, bisa nyoba lagi, nggak akan batal. Batasnya cuma 3 kali ya, 3 kali salah pin nanti diblok. Itu kan urusan dunia ya, 3 kali salah masukin pin di blok. Kalau nikah 3 kali salah masih berulang 4, 5, 100 kali juga nggak masalah. Walaupun nggak ada yang sampai 100 kali. Yang mempersulit akad nikah itu bukanlah syariat, tapi calon mertua. Atau pas sudah akad, yang mempersulit akad nikah itu saksi. Kenapa? Saksinya mantan. Makanya hati-hati cari saksi, jangan sampai saksi kita ini. Saksi nggak sah, oh ya udah ulangi. Saksi batal, oh ya udah ulangi. Berkali-kali seharian akad nggak bakalan sah. Kenapa? Saksinya belum move on. Jadi teman-teman, syariat pernikahan itu menjadi salah satu bukti wa min ayatihi. Salah satu di antara bukti bahwa Islam itu adalah mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Mudah banget. Hanya akad yang sederhana kayak gituan mengubah status 2 orang laki-laki dan perempuan yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang lebih dari itu juga boleh. Yang tadinya pandang-pandangan aja bisa nambah dosa, sekarang pandang-pandangan itu berpahala. Salah satu ibadah dalam pernikahan itu memandang wajah istri. Dan ini nggak akan bisa dilakukan kalau masih sendiri. Masa kita mau memandang postingan mantan kan nggak akan berpahala ya.
Dia posting apa sih sekarang, dia lagi ngapain sih, kok dia happy banget sih, dia nggak ingat saya gimana hancur-hancurnya berdarah-darah. Yang ada baper ya. Tapi kalau udah nikah, memandang wajah pasangan itu pahala banget. Sama kayak pahala memandang Ka'bah. Kan memandang Ka'bah berpahala ya. Memandang pasangan berpahala. Makanya saya suka kayak adu pandangan gitu. Kita adu siapa kuat-kuatan ngelihat nggak pakai ngedip ya. Berdua gitu, nggak kedip-kedipan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Kedipnya tuh pas sudah nggak sengaja kena gitu. Oh ya udah kedip. Ini kamu kalah. Terus hukumannya apa kalau kalah? Ada aja pokoknya. Nah ini kayak gini-gini nih nggak bakalan dapet kalau kita belum memaksimalkan hijrah status. Masa kita mau dibully terus ya? Jadi nikah itu nggak sulit teman-teman, gampang banget. Malah berkah banget, segala sesuatu jadi berpahala, segala sesuatu itu jadi kebaikan. Kalau tadi mesra-mesraan di depan umum itu dosa, sekarang mesra-mesraan di depan umum malah jadi pahala. Boleh nggak bermesraan di depan umum, Ustaz? Boleh, Nabi sering bermesraan di depan umum. Salah satu adegan Nabi bermesraan di depan umum itu pas lagi nonton perform kayak gitu kan. Kan di zaman Nabi itu lagi ada kayak festival gitu kan ya. Orang Habasyah, TKI Habasyah bikin komunitas di Madinah. Habasyah itu sekarang tuh Ethiopia. Pas lagi hari jadi kota Habasyah, ulang tahun kota Habasyah, orang Habasyah yang tinggal di Madinah bikin festival di depan Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa depan masjid itu boleh ada permainan selama tidak meninggalkan waktu sholat. Bikin festival namanya Habasyah Fest. Di Habasyah Fest tuh kayak ada perform dance gitu. Dance apa? Dance pedang. Jadi tarian pedang. Terus ada perform tarung bebas. Jadi kayak MMA gitu, mixed martial arts, kayak ultimate fight. Ada tarung, terus ada balapan. Kalau sekarang mungkin balapan motor, mobil. Kalau dulu balapan onta sama kuda. Balapan depan. Nah, Nabi sama Aisyah lagi di rumah nih. Aisyah mondar-mandir ke jendela ngeliat, apaan sih kok heboh banget di luar, kan orang namanya festival gitu kan pada teriak-teriak ya, riuh gitu. Terus Aisyah ngeliat keluar, wah heboh ya, rame ya, balik lagi, ngeliat lagi, balik lagi, mondar-mandir depan Nabi gitu. Nabi ngeliat Aisyah dan Nabi itu orangnya pengertian banget. Sambil tersenyum Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, hal turidina an tanzuri, kamu pengen nonton? Kata Nabi, coba. Pernah nggak baca hadis kayak gini? Nabi itu romantis banget loh. Dan jangan membaca hadis Nabi itu sampai teriak-teriak. Yang bikin hadisnya nggak romantis, suara kita. Nabi itu nggak teriak-teriak pas nyampein hadis itu bukan, Aisyah, hal turidin. Nggak gitu. Ini kan bahasa intonasi ceramah ya. Yang terjadi sebenarnya nggak kayak gitu-gitu amat. Nabi itu tersenyum, kemudian nanya kepada Aisyah, Aisyah, hal turidina an tanzuri. Aisyah, kamu pengen nonton? Aisyah malu, nggak berani bilang iya, sehingga wajahnya kemerah-merahan. Nggak pakai blush on ya. Ini bukan gara-gara blush on merah-merah, tapi karena malu. Malu ngelihat ke bawah, langsung Nabi berdiri, menggenggam tangan Aisyah. Kata Nabi, ya udah ayo aku temenin, coba. Ditemenin nonton sama Nabi. Keluar rumah, nonton perform festival Habasyah. Berdirilah Nabi dan di sebelahnya Aisyah. Aisyah berdiri di sebelah Nabi dan meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Ini menunjukkan Aisyah itu orangnya tinggi. Sehingga bisa meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Tinggi tapi nggak terlalu gemuk. Berat maksimal Aisyah itu cuma 55 kilo. Makanya saya sering bilang istri soleha, cewek soleha itu salah satu cirinya berat tidak lebih dari 55 kilo. Jadi soleha itu jangan dilihat dari cuman ibadahnya, hijabnya, tilawah Al-Qurannya. Oke, itu benar. Tapi nggak cuman itu. Soleha itu juga dilihat dari fisiknya, fisik yang menyenangkan. Karena kata Nabi, perempuan yang soleha itu cirinya ada 3. 1, idza nazalta ilaiha, 1, kamu ngelihat dia, kamu jadi senang. Berarti fisik kan? Ternyata salah satu ciri perempuan soleha itu fisiknya menyenangkan. Dia dandan buat suaminya, beauty case-nya tuh gede gitu di rumah. Dia kalau keluarin lipstiknya itu macam-macam. Ada yang wet gitu, terus ada yang kering, ada yang macam-macam, ada yang warna-warni kayak pelangi. Terserah suaminya mau lipstik yang mana. Terus
Dia pakai kayak parfum kesukaan suaminya, mau vanilla, mau apa, rasa stroberi segala macam, udah kayak jus ya. Ini cewek solehah. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu ngelihat ke dia tuh, kamu bakalan seneng karena dia cantik, berpenampilan menarik, dia dandan banget di depan suaminya. Dan salah satu ciri wanita paling sebagaimana Aisyah, berat nggak boleh lebih daripada 55 kilo. Karena Aisyah itu rajin zumba kalau di rumah. Zumbanya ngapain? Ngepel ya, terus cuci baju, gitu-gitulah. Sehingga badan Aisyah tuh kejaga. Nanti ada hadis yang Aisyah nunjukin bahwa badan dia emang gak gemuk. Berdiri Aisyah sambil meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Kurang besar apa coba? Dagunya di atas pundak Nabi. Jadi pipi Aisyah sama pipi Nabi ketemu. Aduh, susah ngebayangin. Pipi Aisyah sama pipi Nabi ketemu. Kebayang gak sih Aisyah cewek paling cantik yang pernah ada di zaman Nabi itu, bidadari banget. Pipinya ketemu sama pipi Nabi, nonton berdua gitu. Tangannya pegangan. Kita megang tangan teman kos-kosan kan gak enak ya. Makanya Nabi itu juga pernah nonton teman-teman. Cuman yang ditonton sesuatu yang masih tidak melanggar syariah. Nabi itu bermesraan. Terus Aisyah naruh dagunya di atas pundak Nabi, nonton, perform kayak gitu. Sesekali lucu-lucuan. Nabi ngeliat ke arah Aisyah, Aisyah senyum gitu. Udah lama Nabi nanya ke Aisyah, Aisyah udahan? Kata Nabi. Aisyah menjawab dengan manja tanpa berbicara. Kata Aisyah. Oh belum, ya udah lanjut. Udah beberapa lama udahan Aisyah masih kayak gitu. Udah beberapa lama udahan masih kayak gitu. Baru setelah 3 kali Aisyah diajak sama dia, ya udah yuk kita pulang. Pas udah pulang, postingan itu dikomen sama Aisyah. Jadi ini kan postingan hadis nih. Ada captionnya. Sekarang Aisyah komen. Apa komen Aisyah? Kata Aisyah, sebetulnya aku tuh lagi nggak menikmati perform. Aku cuman lagi pengen nunjukin betapa mesranya aku dengan Nabi Muhammad di depan umum. Sengaja gitu coba ngebully jomblo-jomblo di zaman itu. Ini artinya teman-teman bahwa Islam itu nggak kaku-kaku amat. Seru banget loh Islam tuh. Cuman ada tempatnya. Kalau kita pengen seru-seruan pacaran, having fun, date malam mingguan, berduaan, makan sepiring berdua, minum segelas berdua, udah halalin aja dulu. Udah gitu mesra-mesraan bebas, sebebas-bebasnya, dan bahkan bukan hanya boleh tapi berpahala malah. Yuridullahu bikumul yusra. Jadi Islam tuh nggak datang ngelarang-larang kita, kalian nggak boleh mesra-mesraan. Enggak, kalian mesra-mesraan aja, tapi halalin dulu. Yang mempersulit kita halal bukan Islam, lagi-lagi tadi tuh orang lain. Islam nggak mempersulit kita untuk halal, memudahkan banget. Sampai Islam mengatakan dalam hadis Nabi, sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya, bukan yang paling murah ya, yang paling ringan bahasanya. Arti yang paling ringan sesuai dengan laki-laki yang datang. Kalau yang datangnya tajir, ya ringan-ringannya villa, Alphard itu ringan. Kalau yang datangnya orang biasa-biasa aja, masih belajar, masih mahasiswa, ringan-ringannya IP-nya 3,7 misalnya. Itu mahar misalnya kan ya. Dulu saya maharnya cuma 1 buku. Karena istri saya pengen punya buku namanya Fikih Islam wa Adillatuh. Dia bilang buku ini boleh nggak jadi mahar biar kita belajar fikih bareng. Ya udah mahar. Terus saya bilang saya kayak merasa guilty ngasih buku doang, boleh saya ngasih yang lain? Apa? Hati saya. Intinya teman-teman, bercanda yang serius. Jadi Islam tuh ngemudahin banget. Dalam Islam tuh nggak ada hal-hal yang dilarang terus nggak dikasih solusi, nggak sama sekali. Dilarang dikasih solusi, dilarang dikasih jalan keluar, dan jalan keluar ini jauh lebih mudah daripada apa yang Allah larang. Sehingga kita nggak usah khawatir untuk berhijrah, nyaman lah. Islam tuh nggak akan membatas-batasin kesenangan kita. Apalagi anak muda kan banyak banget hobi ya, yang senang main, senang jalan, senang nongkrong. Boleh banget. Bahkan tadi tuh bermesraan dengan keluarga, dengan pasangan itu luar biasa dalam Islam. Makanya Nabi itu pernah ya, saya sering sampaikan, mungkin udah pernah dengar, kalau minum tuh Nabi selalu nyuruh Aisyah duluan yang minum. Jadi Aisyah minum, udah selesai Aisyah minum, Nabi nyari bekas bibir Aisyah, maka Nabi akan minum di bekas bibirnya Aisyah. Makanya salah satu bid'ah dalam pernikahan itu adalah
ada 2 gelas, gelas papa, gelas mama, itu beda. Nggak boleh kayak gitu. Gelas papa ditulis papa, terus yang satu lagi mama, nggak boleh ketukar. Itu beda. Nabi nggak kayak gitu. Justru yang ada bukan gelas papa, gelas mama, cuma satu gelasnya, tulisannya kita. Bukan papa mama itu. Jadi kita gelasnya itu kitaan ya gitu, nggak usah dia, gua, kamu, saya, nggak, kita gitu. Udah gitu loh. Minum ganti-gantian. Ustadz kalau minumnya beda, yang satu pengen teh, yang satu pengen kopi, ngalah lah demi pasangan kita ya. Oh Nabi aja pernah ngalah mengharamkan madu, padahal kesenangan Nabi banget demi menyenangkan istrinya, apalagi cuma ngopi doang. Jadi minum bareng, makan bareng, kayak saya pernah makan bareng dengan istri saya tuh. Dia makan, saya di rumah aja ngeliatin. Kenapa? Saya bukan nggak punya duit untuk mesen nasi goreng dua porsi. Tapi nggak seru makan 2 porsi. Mending nambah daripada 2 porsi sekaligus, 1. Sendoknya juga 1. Kan dia kalau nggak enak tetap jadi nyuapin kan. Beda kan kalau kita makan sendiri sama disuapin, lebih cepat kenyang kalau makan disuapin. Nanti di rumah nambah sendiri, diam-diam. Makan ngeliatin, dia sampai salting gitu. Ngapain sih kok ngeliat terus? Ya saya heran, kenapa? Kok ada ya bidadari mau makan makanan manusia? Wah, gitu. Ayah kamu tukang las standar. Kok tahu? Andre Taulani. Jadi teman-teman, Islam tuh ngemudahin banget. Sampai buat saya sih, saya suka ngumpulin hadis-hadis. Kalau dalam bahasa Sunda itu ulin tuh main ya. Hadis-hadis main. Apa tuh hadis-hadis main? Suasana fun di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah main gak sih? Bukan pernah, sering. Nabi itu punya hobi gak sih? Punya. Main dalam Islam itu dibolehin gak sih? Bukan cuma boleh, kadang berpahala. Makanya ada satu riwayat hadis Nabi dari Ahmad. Kata Nabi, kullu syai'in laisa lahu min dzikrillah fahuwa lahun illa 4 khisal. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya itu sia-sia kecuali 4 hal. 4 hal ini walaupun nggak ada zikir nggak sia-sia, tetap berpahala walaupun nggak ada zikir. Apa 4 hal itu? Yang nomor satunya adalah berburu. Kalau bahasa hadisnya memanah. Cuman sebagian ulama menafsirkan hadis ini, memanah itu konteks di zaman Nabi. Kalau sekarang panah itu bisa jadi senjata api, bisa belajarnya lewat airsoft gun, bisa paintball dulu, pokoknya berburu. Orang-orang yang tergabung dalam kayak perbakin misalnya, yang suka berburu babi atau berburu rusa kayak gitu-gituan. Berburu itu salah satu permainan walaupun nggak ada zikir tapi berpahala. Kenapa? Di situ kita belajar konsentrasi, fokus, nembak. Kalau legal maka malah belajar senjata api. Kalau nggak legal minimal senapan angin dulu, nembak tupai atau apa gitu. Berburu intinya. Bahkan Nabi sampai mengatakan 1 peluru atau 1 anak panah 3 orang yang masuk surga. Dengan 1 anak panah masuk 3 orang ke dalam surga. Siapa? 1 yang bikin anak panah itu. Sekarang yang bikin peluru. Kedua yang menembak, sniper. Ketiga yang membawa-bawa anak panah. Kalau sekarang tuh kayak sniper kan suka ada asistennya gitu kan, yang ukur angin, jarak gitu kan. Dia juga masuk surga. 3 orang masuk surga dengan 1 peluru, bayangin. Saking mulianya berburu. Walaupun berburu itu nggak ada zikirnya. Sama kayak Nabi lagi lewat bersama beberapa orang sahabat. Ada sebagian sahabat lagi belajar manah. Terus dia bersumpah gitu. Ada target, dia megang anak panah, terus dia tembak. Sebelum dia nembak, dia bersumpah. Demi Allah kena nih, demi Allah kena nih. Kan bersumpah itu kalau nggak terjadi, jadi harus ada layar kifarat gitu kan. Dia bersumpah demi Allah kena nih, ternyata nggak kena. Dia bilang kena, ternyata nggak kena target. Terus teman-temannya bilang, kalau gitu tadi kan kamu udah sumpah, sekarang harus bayar kifarat, memerdekakan budak atau puasa. Dia bingung gitu karena udah terlanjur sumpah. Nabi tersenyum dan mengatakan, sumpah dalam hal ini, yaitu ketika memanah, berburu, maka termasuk sumpah yang dibolehkan atau dimaafkan. Sampai segitunya toleran agama terhadap orang yang main senjata atau orang yang berburu atau orang yang memanah. Dibolehkan bersumpah, main-main doang. Dan Nabi mengatakan orang yang berjalan dari satu tempat
ke tempat yang lain, maksudnya dari tempat dia nembak sampai ke target untuk ngambil anak panah, maka setiap langkahnya itu menggugurkan dosa. Coba. Jadi kalau kita berburu babi, kita nembak, kemudian kita jalan dari tempat kita nembak ke target yang udah kena atau nggak kena, maka setiap langkah itu menggugurkan dosa. Dan ketawanya, orang yang sambil berjalan bersenda gurau antara tempat dia berdiri dengan target, maka itu termasuk di antara ibadah. Ketawanya aja ibadah, coba. Jadi siapa bilang dalam Islam itu nggak ada main? Makanya kenapa saya mengkampen lifestyle Muslim anak muda dengan banyak main, banyak manfaat? Itu bukan tanpa alasan. Buat saya main itu hanya istilah. Sebetulnya kan kalau bahasa lebih kakunya berlatih ya. Cuman kalau disebut berlatih agak-agak kurang keren gitu, kurang nyaman. Mending bermain deh. Kayak misalnya berlatih skateboard kan nggak seru ya. Lebih baik bermain skateboard. Bukan pengen jadi I wanna be a pro skateboarder. Mending I love skateboarding kan buat anak skateboard kan gitu ya. Jadi mending mainnya daripada latihnya. Ini satu. Yang tidak ada zikir tapi berpahala, berburu. Kedua, yang nggak ada zikir tapi berpahala, ngulik mesin. Yang senang cafe racer, yang senang custom motor kayak gitu-gitu, ngulik mesin. Itu nggak ada zikirnya tapi berpahala. Kok ngulik mesin sih Ustaz? Itu terjemahan dari hadis Nabi, melatih kuda. Bukan berkuda, melatih kuda. Melatih kuda itu kayak ngelatih kuda supaya dia kenal dengan tuannya, dengan penunggangnya, kemudian supaya dia ototnya terus kejaga, supaya dia terbiasa gerak. Pokoknya ngelatih kuda. Dulu ngelatihnya adalah kuda. Kalau sekarang mungkin kuda bukan lagi transportasi atau alat untuk kita berjalan ke tempat yang jauh, sekarang jadi ke mesin. Cowok keren itu adalah cowok yang ngerti mesin walaupun sedikit. Minimal dia ngerti kalau misalnya mogok di jalan itu nggak nelpon mekanik ya, dia bisa ngerjain sedikit sendiri gitu. Nah, ngelatih mesin atau ngedorong itu bagian dari pekerjaan yang fun tapi berpahala. Jadi buat teman-teman yang senang ngulik motor, yang selama kita meninggalkan dua sholat, maka pekerjaan ini kembali sekarang yang halal. Apalagi menurut turis terus kalau tidur tidak kalau main lagi itu masuk ke dalam mainan yang benar-benar bukan hanya boleh tapi ini benar-benar harus bahkan sering cuma dengan itu ada Allah ada kita ada sesuatu yang jelas tapi itu dan itu baik-baik punya beberapa pernyataan yang sangat terlihat dan yang sedang tadi ada Allah dan banyak yang terlihat itu sangat Ferrari ada pertanyaan ini kalian mengatakan ini terus tanya kuda di mana mereka yang terlihat ada yang berbeda beberapa kota jadi kami itu kita tidak kenal kalau mau sering kami yang mau kalau yang pengen apa kayak offroad itu mereka kalau pengen kita keluar dari apa dari kerja dan di dalam situ kalau kita jadi pasal sama ini jadi dilihat dengan tuh ini jawab pernyataan lagi itu memang jadi yang itu punya sama sebenarnya kita jalan dengan negara itu yang kita tahu adalah salah satu sih bahkan kita punya sama tapi itu adalah bahagia yang sama jadi ini kita dengan orang ini yang tadi yang dia berbangsa tentang sebagainya tapi itu kalau misalnya mereka ingin tadi karena kita mau tapi kita gambar sama dia jalannya berdasarkan dengan contoh nanti ini perlu sama itu pas sampai di atas itu kemudian kayak gimana kita bertahan karena pasti siapa ini tapi itu memusatkan lolos ini tapi ada karena ini, dengan satu adalah semua kasih diri dan syarikat.
Berarti jadi kalau kita cuma melihat awal, tapi itu dari deteksi sampai akan dari selesai. Karena karena dia hasil ada lagi pas kemudian hasil ini kemudian orang yang dipegang di sini seolah-olah bahwa apa respon nanti gimana merasakan pada muslim berkaitan dengan ketahuan siapa yang dan apa itu kalau menyampaikan itu menyampaikan perintah yang mengatakan dari insan tepat jadi mereka yang di sini kalau misalnya kita berkata kalau yang menyampaikan ini dia menjaga kalau yang berkata sehingga mereka berkata Rasulullah asli ada orang syirik memiliki kemudian dengan tidak lagi tapi untuk yang bersama orang sahaja dan lagi yang kita bandingkan sama dengan Allah ini lagi paham jadi kami itu berada di dalam situ atau dalam kita ada di dalam abidnya di dalam yang terjadi oleh presiden atau kendaraan besar mobil bisa turun bisa jadi nggak ada sedikit yang berbeda. Yang ketiga nggak ada sedikit tentang permasalahan bermain dan sesuatu dengan negara dengan harga dan sistem ini. Maka kita sendiri itu masalah. Jadi kita harus seperti apa yang kita lakukan. Dan kita perlu kalau itu tidak ada sendiri. Kalau sendiri sendiri. Kalau langsung nanti sampai kita baca sampai kita baca yang lalu ada macam hal yang sendiri sama dengan pasangan pasti kita kalau kita di dalam kita baca itu baca dan dari calon sendiri, orang pasal sendiri, harus sendiri. Bermain dengan saya walaupun tidak ada sihir, gak harus kita menggunakan sihir tetap subhanallah, gak ada sihir tetap apalagi dari sini. Pada Allah sayang sama kita. Kan jadi dengan saksi-saksi yang supaya jadi kalau penjelasan itu berbagi seberapa dan kita merasa seperti kalau kita tinggal di sana di Malaysia kalau kita selama dengan buat tinggal nggak bisa pakai itu berdua di mana kerjaan itu kita mau ini ada sih kalau lagi orang itu bisa jadi mana sama macam ini sekitar berapa dan soalnya habis dia bisa ada di baca ini dan sini kalau harus seperti ini aja kan saya itu kita coba ini dan sekarang sebenarnya dan kalau yang berkajian ini kan karena yang sama dengan ada lebih dari berdua ya ada masih
Kata Indonesia kan kita lakukan pembangunan siapa kan dari segi sumber kalau ada yang baik kenapa kalau tidak baca seperti dari yang sebelumnya sehingga kita tidak bisa dulu ya pas kami di informasi kan berapa sama ada beberapa beberapa sama PCB ada ini ada yang berbeda maka kita bahas yang tentang kalau kayak saya tapi dalam suasana ini pada diri itu berbagai sebenarnya apa ini termasuk dalam budaya ini ada sesuatu karena kita makin kita cintai kalau kita lakukan sebelumnya jadi bisa kayak ini masa dari saya mereka kalau kita berpuasa sekarang sampai kalau itu jadi itu sih itu bisa dan sama kayak gitu ada itu kita sampai kami langsung Begini itu panas sekali dengan ini masih ada orang masalah oleh sebenarnya berbeda sama kedua itu kalau dingin masih punya ada kebiasaan kalau kita mau cuma jadi negara itu sudah di kita yang tapi kalau ini cara ini kan ini kita bersama kuasa ini secara kan kalau ini punya cerita setelah dengan sistem yang dengan budaya cerita setelah kali jalan kalau kita tahu pasti dengan berarti maksudnya ini seperti dengan ini makanya sekarang pasal ini yang seperti itu orang berhasil kalau saya merasa ini kan akan menjadi tawaran ketiga menjadi tuan tadi yang materi cincin itu beda dengan tapi kalau yang apa cara seperti itu pas aku itu yang biasa kita menggunakan kita untuk jadi dia semua karena kalau mereka cuma sebagai kalau yang ada sebenarnya di sana bisa ada bisa ketiga bisa ketiga dan itu banyak kalau begitu kalau itu kalau saya mau berisi saya kalau yang kita itu biasa itu buat itu menarik dan ada ini masuk ke mana ini yang menggunakan dalam terima kasih sampai dan soal cerita lagi sama kali ini sebenarnya cinta begini kalau dari cinta hari itu di bawah sama dia kalau tahu kan yang kita dan nanti banyak yang keluar secara di sisi mana kami itu lagi beribadah dengan sesama dan dengan itu ada istimewa dan bersama makanya mengatakan apa ini karena itu sama saja boleh baca malu dari jauh kalau terus berbicara dengan tapi kan tidak ini ini soalnya orang yang belajar dengan semua saya ada satu saja yang paling penting kayak ini kalau misalnya di mana kalau kita semua yang berbeda satu kalau lagi ini mau kita berbeda itu bulan Begitu saja juga sebenarnya bisa dilakukan bisa ada yang bisa bisa warga bisa apa yang itu terserah dengan anak ini
Dan itu orang kamu yang tepat. Karena diri sebagai ketika kami awal-awal berdoa dan itu lagi bentuk kami ini para bersama sama tamu karena namanya kami bukan itu bukan pasalnya namanya yang aku bukan artinya yang besi kalau itu bukan badannya dan yang bukan yang satu bukan artinya yang aku bukan ini pemuda dari masa waktu itu aku karena ini menurut tidak mereka ini karena tahu ini selalu ini dan ketika mulai berlaku dipegang orang semangat ini dibenci sama lagi langsung karena kebetulan pas itu orang yang pada atau padahal itu sebenarnya ketika orang semua ini sama sejak begitu sama sini ada bilang dari sini ini dalam orang cuma dari mungkin benar cuma ini kelas di saya kasih sebenarnya saya manusia menilai cara begini orang dari orang dari benar di sana dan nanti kita bisa pendidikan diambil dan kami menemukan kesempatan dalam bukan sebuah dan kesempatan dari kalau saya masih penasaran coba lagi yang kedua supaya kita ambil ini di sana di lagi sini ini soalnya saya itu masih
Gimana cara sih tapi kalau ini yang pengumpulan sama sudah ada benar-benar fokus. Kita dan diri sendiri dan saya pikir ini sebagai orang yang dunia sekarang saya tidak mau bicara tentang itu saya tidak sudah bersama yang tidak berkuasa saya selama ini dan yang luar biasa di atas semua itu saya di sana bersama dengan dan walaupun mereka memang di dalam saya berarti bagaimana pasti bahwa kita ada jadi berusaha ini benar kalau sebentar ayo kita jika ayo kita apa kita kalau saya tidak harus tidak bisa melakukan komitmen tentang apa yang bisa mana bisa berbuat yang mana udah dan ini di sini pasti kalau saja dan kalau kalian bisa ini segala saya itu ambil apa yang harus dalam itu yang terus berjalan di sini jalan di kawasan ini jadi bukan semua masyarakat yang pakai Islam dan lain itu sebenarnya ini sangat udah mengatakan bahwa dari kanan sebenarnya dia bagi dia
فبالحمد والذكر بالعالمين حمدا لله ويكافئ مزيدا لما ربنا الحمد لله ينبغي بجلال وجهك الكريم لله المجيد الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا كالكريم اللهم اجعلنا كالكريم اللهم اجعلنا كالكريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارزق المسلمين في فلسطين اللهم ارزق المسلمين في سوريا اللهم ارزق المسلمين في العراق اللهم ارزق المسلمين المستضعفين في مدينة اللهم ارزق المجاهدين وارزقهم ولهم وسلم رحمهم واشفي جرحهم وارحم شهداءهم وارحم أموات المصلين اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى أن تحرر المسجد الأقصى أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من الغاصبين اللهم اجعل بلدنا مزيا أبدا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما جل عن ذاكر الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. Sehat semuanya anak-anak Makassar. Anak-anak dari komunitas, makasih banyak semuanya yang udah hadir. Anak-anak skateboard, anak BMX, anak motor, dan teman-teman dari musisi-musisi muda yang ada di Kota Makassar. Dan secara khusus buat semua teman-teman yang masih menanti si dia dalam doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Kota Makassar kota dengan populasi jomblo terkecil di Indonesia. Dan mudah-mudahan yang ada di atas menjadi makmum-makmum yang solehah, yang di bawah menjadi imam-imam yang soleh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita awali dulu sharing night kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan gema dari tilawah Al-Quran kita akan menggetarkan arasy dan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita sama-sama simak firman Allah di dalam surat Toha, surat 20 dari ayat pertama. Kalau yang pada punya aplikasi Al-Quran di handphone, silakan buka aplikasi Al-Quran, surat Toha, surat 20. Kita baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad supaya engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang maha menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang maha pengasih, yang bersemayam di atas arasy. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalam tanah. Dan jika engkau mengeraskan suaramu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada ilah selain Dia, yang memiliki nama-nama yang mulia. Shadaqallahu adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita coba merenungkan satu konsep tentang Islam. Yang mudah-mudahan kalau kita ngerti konsep Islam ini, kita jadi gak khawatir dan gak ragu-ragu buat berhijrah. Ternyata salah satu konsep dalam Islam itu adalah memudahkan. Jadi ciri khas dari agama Allah ini, Islam, syariat, adalah kemudahan. Itu ciri khas dari agama Islam. Memudahkan banget. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di pembukaan surat Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Kami tidak turunkan kepada engkau Al-Quran untuk membuat kamu susah, untuk membuat kamu terbeban, untuk nambah-nambahin PR kamu, untuk nambah-nambahin kerjaan kamu. Allah nggak nurunin Al-Quran untuk nambahin beban kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi, merangkum syariat. Tujuannya apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini adalah konsep dasar dari Islam, teman-teman. Sehingga apapun yang kita tahu tentang Islam itu sulit, pasti penyebabnya karena kita belum memahami Islam secara lebih dalam. Kalau kita menganggap Islam itu adalah beban, pasti kita nggak ngerti Islam. Kalau kita menganggap bahwa sunnah Nabi SAW itu adalah batasan yang membuat kita tidak leluasa, pasti kita nggak ngerti Islam. Kalau kita pikir bahwa yang namanya Islam itu cuma nongkrong di masjid, sholat, ibadah, ritual, terus udah nggak boleh main lagi, nggak boleh punya perasaan, nggak boleh have fun, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh seru-seruan, berarti kita tidak mengerti Islam dengan luas. Karena sebetulnya Islam nggak kayak gitu. Dasarnya Islam itu adalah solusi dari Allah untuk hambanya. Dasarnya Islam itu adalah kemudahan untuk hamba-hamba yang beriman. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu konsep dasar Islam. Makanya kemudian konsep dasar Islam ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam bentuk konkret, dalam bentuk perilaku beliau, yang kelihatan banget kalau Nabi itu pengen memudahkan kita, nggak menyulitkan kita. Salah satu contoh kayak gimana Nabi itu memudahkan adalah sholat qobliyah zuhur.
Ini salah satu contoh ritual gimana Nabi itu memudahkan banget. Nabi kalau sholat qobliyah zuhur itu ada 2 model. Makanya terjadi perbedaan pendapat ulama berapa rakaat sholat qobliyah zuhur. Ada ulama bilang qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Ada ulama bilang qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Kenapa beda-beda pendapat fikih? Karena ternyata riwayatnya beda. Ada sahabat melihat Nabi melakukan qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Dan ada sahabat ngelihat Nabi ngelakuin qobliyah zuhur, sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat. Dan kenapa Nabi membedakan rakaatnya ketika melakukan sholat sunnah sebelum zuhur? Karena beda tempat. Yang bilang Nabi sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, itu riwayat dari Aisyah. Soalnya Nabi kalau sholat qobliyah zuhur di rumah, dilihat cuma oleh Aisyah, Nabi ngelakuinnya 4 rakaat. Sedangkan yang bilang qobliyah zuhur itu 2 rakaat, itu riwayat dari Ibnu Abbas. Soalnya Nabi kalau ngelakuin qobliyah zuhur di masjid, dilihat oleh banyak sahabat, maka Nabi mencontohkan cuma 2 rakaat, yang paling ringan. Kalau ngelakuin sendiri, yang paling berat. Kalau ngelakuin di depan orang banyak, yang paling ringan. Giliran di masjid, udah mau iqamat, kita qobliyah dulu. Lama lagi tuh. Takbir aja nggak beres-beres gitu. Saking pengen kelihatan bahwa kita ini orang yang udah pro dalam sholat. Saya dulu pernah bareng teman-teman pas lagi ada ombak di Jawa Barat bagian selatan tuh ada pantai yang suka dipakai orang main surfing. Pas lagi ada ombak kita main di sana. Terus lagi main surfing gitu siang-siang azan zuhur. Pas azan zuhur kita nepi dulu, kita ke darat dulu, siap-siap wudhu mau sholat zuhur. Kita baru selesai wudhu, ada teman saya udah selesai sholat. Padahal tadi ke daratnya bareng. Kita baru wudhu, dia udah selesai sholat. Sholatnya cepat banget. Begitu selesai saya tanya, oh kok sholatnya cepat banget? Dia bilang beda kalau udah pro. Jadi kalau sholatnya lama tuh amatiran ya, masih belajar gitu. Kalau udah pro dia cepat. Oh iya, ketawa aja lah. Akhirnya dia main lagi gitu. Saking semangatnya pengen main ombak, kan kalau lagi sholat tuh pada sepi tuh siang-siang bolong, sudah panas itu bule-bule biasanya nggak suka main kayak gitu, dia main sendiri biar dapat ombak sendiri. Intinya Nabi tuh kalau misalnya sholat dilihat orang lain, maka Nabi mencontohkan yang ringan. Kalau sholat sendiri nggak dilihat orang lain, sholat sunnah maksudnya, maka Nabi melakukan yang paling berat. Kenapa? Karena Nabi itu nggak pengen menyusahkan orang lain. Ketika ditanya kenapa ya Rasul, apa jawaban Nabi? Likaila yakuna harajan li ummati, supaya tidak menjadi beban untuk umatku. Supaya nggak jadi beban untuk umatku. Termasuk ketika Nabi SAW melakukan sholat tahajud. Tahajud itu kan sholat sendiri ya. Walaupun boleh banget ngelakuin berjamaah itu boleh banget. Cuman kenapa Nabi jarang ngelakuin tahajud berjamaah? Soalnya tahajud Nabi itu di atas rata-rata. Jarang ada sahabat yang sanggup ngikutin tahajud Nabi. Pernah Nabi lagi sholat tahajud sendiri di masjid. Jadi nggak ngajak-ngajak siapa-siapa. Sendiri aja. Nggak mention siapapun. Nggak posting. Sendiri aja sholatnya. Kalau Nabi broadcast bakalan rame tuh yang datang karena pengen jadi makmum Nabi. Nabi nggak broadcast. Tiba-tiba Nabi tahajud sendiri. Udah niat Nabi tuh pengen tahajud yang puas gitu malam itu. Beliau tahajud berdiri. Lagi baru takbir tiba-tiba datang seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil
seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat, udah tenang aja, ada Allah, adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.